Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Zulfanita MP selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian dan serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang sistem pertanian masa kini dan global. Akan tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Rahmadani dengan NIM 252310061 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safurina Nur Adila, tim saya 252310058. Saya dari kelompok 8. Pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan global. Namun, sistem pertanian kini menghadapi transformasi besar akibat modernisasi, globalisasi, dan perubahan iklim. Dari perspektif sosiologi, perubahan ini tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada struktur sosial, kesejahteraan petani, serta pola hubungan antara manusia dan lingkungannya. Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan yang unik, yaitu mengintegrasikan teknologi modern sambil menjaga kearifan lokal dan keseimbangan sosial pedesaan. Next, perubahan struktur sosial dalam pertanian. Yang pertama adalah terjadi perubahan peran gender. Saat ini perempuan memiliki peran yang semakin aktif dalam kegiatan pertanian. Bahkan sekitar 40% buruh tani adalah perempuan. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang membuka akses lebih luas terhadap pasar dan pendidikan. Yang kedua, struktur keluarga petani. Struktur keluarga petani juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya bersifat kolektif atau bersama-sama, kini mulai bergeser ke arah yang lebih individual. Artinya, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, hubungan petani dan pedagang. Hubungan petani dan pedagang menjadi semakin kompleks karena munculnya platform digital e-commerce pertanian yang menggeser pola tradisional. Lalu, dampak globalisasi terhadap pertanian lokal. Yang pertama adalah perubahan pola konsumsi. Masyarakat kita mulai beralih ke produk-produk impor. Yang kedua, perubahan harga produk. Dalam hal ekonomi, harga hasil tani lokal menjadi tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Lalu yang terakhir adalah perubahan akses pasar. Namun di balik tantangan itu ada poin ketiga yang menjadi kabar baik bagi petani, yaitu globalisasi membuka akses pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital. Petani kita sekarang bisa menjual produknya langsung ke tangan konsumen di mana saja. Jadi, kunci keberhasilan petani lokal di era globalisasi adalah adaptasi terhadap teknologi. Lalu, ketimpangan sosial dalam pertanian. Ketimpangan sosial ini akan menimbulkan kesenjangan sosial di sektor pertanian. Faktor yang pertama adalah ketimpangan akses lahan. Ini merupakan masalah utama yang bermula dari kepemilikan aset. Secara global, hanya 1% pemilik lahan yang menguasai 70% lahan pertanian. Di Indonesia sendiri, angka gini rasio lahan mencapai 0,68 yang menunjukkan bahwa distribusi penguasaan lahan sangat tidak merata. Yang kedua, ketimpangan akses teknologi. Perbedaan alat produksi terlihat sangat jelas pada gambar tersebut. Petani besar mampu mengadopsi teknologi mutakhir seperti drone dan mesin otomatis karena memiliki modal yang cukup besar. Lalu petani kecil terjebak pada metode tradisional karena sulitnya akses kredit untuk modernisasi, terutama bagi mereka yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Yang ketiga adalah ketimpangan pendapatan. Dampak dari poin pertama dan kedua bermuara pada kesejahteraan ekonomi. Petani gurem hanya memperoleh pendapatan sekitar 600-900 ribu per bulan, di mana angka tersebut masih di bawah standar hidup yang layak. Lalu, petani komersial jika bisa menghasilkan 5-15 juta per bulan, menciptakan jurang ekonomi yang semakin lebar di pedesaan. Lalu, peran pemerintah dalam pertanian. Kebijakan dan perlindungan harga pemerintah menetapkan harga dasar agar saat panen raya tiba, harga di pasar tidak anjlok dan merugikan petani.
Selain itu, distribusi pangan diatur sedemikian rupa agar pasokan tetap stabil dan pasar tidak dimonopoli pihak tertentu. Yang kedua adalah subsidi input pertanian. Untuk menekan biaya produksi yang mahal, pemerintah memberikan subsidi pupuk seperti urea dan ponska serta benih unggul. Hal ini bertujuan agar petani kecil tetap bisa bertani dengan modal yang terjangkau. Lalu yang ketiga adalah program pengembangan dan infrastruktur. Pemerintah tidak hanya memberikan barang, tapi juga ilmu dan fasilitas. Ini mencakup penyuluhan dan pelatihan, mengedukasi petani tentang teknik tani modern, lalu pembangunan infrastruktur, memperbaiki irigasi, dan membangun jalan tani untuk mempermudah transportasi hasil panen. Lalu yang terakhir adalah regulasi lahan. Pemerintah mengeluarkan UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan. Adapun partisipasi masyarakat dalam pertanian, yang pertama adalah pengambilan keputusan. Masyarakat bisa mengikuti musyawarah desa, gapoktan atau gabungan kelompok tani, dan koperasi tani. Yang kedua, pengembangan program. Masyarakat bisa dapat terlibat dalam perencanaan program pertanian di desa masing-masing. Lalu yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi, monitoring partisipatif oleh kelompok tani dan forum desa. Contoh nyata bukti partisipasi pertanian yang berhasil di Indonesia adalah Subak Bali, yaitu sistem irigasi komunal yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO. Lalu adapun dampak lingkungan dari pertanian, yang pertama adalah polusi air. Pupuk kimia dan pestisida dapat mencemari sungai, lalu runoff nitrogen menyebabkan eutrofikasi danau dan perairan pesisir. Yang kedua adalah polusi udara. Pembakaran lahan melepas CO2 dan partikel berbahaya. Emisi metana dari sawah berkontribusi 10-12% GRK sektor pertanian. Lalu yang ketiga, degradasi tanah. Penggunaan pupuk kimia berlebihan merusak struktur tanah. 24% lahan pertanian global terdegradasi. Lalu yang terakhir ada deforestasi. Ekspansi lahan pertanian menyebabkan alih fungsi 4,7 juta hektar area hutan per tahun di kawasan tropis. Lalu perubahan iklim dan pertanian. Dampak dari perubahan iklim dalam sistem pertanian terdapat 3. Yang pertama, perubahan pola tanam. Perubahan iklim menggeser pola tanam akibat ketidakpastian hujan, menurunkan produktivitas seperti pada padi dan jagung. Lalu yang kedua, jenis tanaman. Pergeseran ke varietas yang tahan panas dan kering, mengembangkan varietas adaptif iklim ekstrim. Lalu yang ketiga adalah strategi adaptasi. Diversifikasi tanaman, agroforestry, irigasi tetes, dan kalender tanam berbasis iklim. Lalu ada pun teknologi dan pertanian. Ada yang pertama adalah drone dan remote sensing atau pemetaan tanah, pemantauan lahan, dan penyemprotan presisi. Yang kedua ada IoT dan sensor tanah, monitoring kelembapan, pH, nutrisi tanah secara real time. Lalu yang ketiga ada bioteknologi, rekayasa genetika untuk varietas unggul, tahan hama, dan iklim. Lalu yang keempat ada mekanisasi, traktor, combine harvest, dan mesin tanam otomatis. Yang kelima ada aplikasi digital, platform e-tani, marketplace hasil pertanian, dan konsultasi online. Lalu yang terakhir ada AI dan big data untuk memprediksi harga, deteksi penyakit tanaman, dan optimasi pupuk. Berikut adalah video tentang smart farming atau teknologi pertanian. Pernah nggak sih kamu ngebayangin suatu hari nanti lahan pertanian bisa ngomong sendiri, kayak bilang, aku haus, siramin dong, atau ada hama nih, cepat obatin aku sebelum panennya gagal. Dulu, hal kayak gitu cuma ada di mimpi atau film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, itu semua udah jadi kenyataan. Inilah era baru dalam dunia pertanian. Kita menyebutnya smart farming, sebuah konsep yang mungkin terdengar canggih banget dan sudah mulai diterapkan di banyak negara.
termasuk di Indonesia. Mulai dari sawah di Subang sampai ladang di Yogyakarta. Para petani mulai megang tablet dan HP, bukan cuma cangkul. Smart farming itu intinya adalah memanfaatkan teknologi sensor, drone, sampai AI, atau kecerdasan buatan, buat bantu petani ngambil keputusan. Bukan lagi bertani dengan cara nebak-nebak. Bukan berdasarkan perasaan atau warisan cara lama, tapi berdasarkan data real-time langsung dari ladang. Misalnya nih, melalui dashboard digital, petani bisa tahu kapan tanahnya butuh disiram, berapa kelembapan idealnya, atau bahkan kapan waktu terbaik buat tanam dan panen. Menurut Jurnal Agriculture and Human Values tahun 2021, smart farming bisa ningkatin efisiensi pemakaian sumber daya sampai 50% dan bisa ngurangin risiko gagal panen hingga 30%. Gokil kan? Nggak cuma itu, FAO juga bilang teknologi presisi dalam pertanian bisa jadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan global, apalagi di tengah tantangan besar kayak perubahan iklim dan lonjakan populasi. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor lingkungan dan kendala teknis, skala lahan yang kecil dan terfragmentasi, kurangnya edukasi dan pelatihan bagi petani, keterbatasan finansial atau biaya, infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, isu keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif agar teknologi dapat diimplementasikan secara optimal. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sekitar 29% angkatan kerja berada di sektor pertanian, tingkat upah petani relatif rendah, rata-rata usia petani cukup tinggi, yaitu sekitar 68 tahun, jumlah petani milenial masih sangat rendah. Ada beberapa isu, yaitu kondisi kerja yang berat dan beresiko, disparitas upah dan sektor lain, terjadinya migrasi tenaga kerja muda ke perkotaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis tenaga kerja pertanian di masa depan. Kesejahteraan petani merupakan aspek penting dalam pembangunan sektor pertanian. Yang pertama, pendapatan petani masih relatif rendah dan sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, kesehatan. Terdapat risiko kesehatan akibat paparan pestisida serta keterbatasan akses layanan kesehatan di pedesaan. Ketiga, pendidikan. Tingkat pendidikan petani umumnya masih rendah dan literasi digital belum optimal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi prioritas utama. Dalam kajian sosiologi, terdapat dua perspektif utama dalam melihat perkembangan pertanian modern. Teori modernisasi menjelaskan bahwa penggunaan teknologi mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. Teori ketergantungan menyatakan bahwa negara berkembang cenderung bergantung pada negara maju dalam hal teknologi, benih, dan sarana produksi. Dengan demikian, perkembangan teknologi memiliki dampak positif sekaligus tantangan yang perlu diperhatikan. Selain itu, ada teori lain, konflik antara pemilik lahan dan petani kecil, kesenjangan sosial meningkat, sosiologi pedesaan, modernisasi mengubah kehidupan desa, gotong royong berkurang, muncul pertanian organik. Strategi untuk menghadapi era globalisasi. Yang pertama adalah reformasi agraria untuk pemerataan akses lahan. Yang kedua adalah digitalisasi pertanian inklusif, akses teknologi yang merata. Yang ketiga adalah pemberdayaan petani milenial dan perempuan tani. Lalu yang keempat, penguatan koperasi dan kelompok tani berbasis komunitas. Yang kelima, pengembangan pertanian agroekologi berkelanjutan. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani kecil. Lalu yang terakhir adalah pengembangan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, globalisasi dan modernisasi mengubah struktur sosial pertanian secara fundamental. Yang kedua, ketimpangan akses lahan, teknologi, dan pendapatan masih menjadi tantangan utama. Yang ketiga adalah peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem pertanian. Yang kelima adalah perubahan tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi petani. Yang terakhir adalah pendekatan sosiologi penting dalam
memahami dan mengembangkan sistem pertanian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.